Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali Review Gadget aku mau review sebuah smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy M02. Jadi kita sudah gunakan HP ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan reviewnya, mengetahui kelebihannya maupun kekurangan dari smartphone Samsung M02 ini. Dan apakah oke atau tidak. Tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget, guys. Oke guys, langsung kita lakukan review Samsung Galaxy M02. Oke guys, kita akan mereview HP Samsung Galaxy M02 setelah 2 minggu pemakaian. Jadi kita sudah gunakan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian tuh HP Samsung M02 ini. Dan kita bisa simpulkan beberapa hal terkait HP ini. Jadi kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari smartphone ini adalah dari sisi daya tahan baterai HP ini, di mana HP ini memiliki daya tahan baterai sebesar 5000 mAh, yang notabene itu merupakan daya tahan baterai yang sangat awet untuk HP ini. Di mana ini sangat mengejutkan karena memang ini prosesornya menggunakan 28 nanometer, teknologi 28 nanometer yang dimana harusnya boros, tapi ternyata ketika kita gunakan sehari-hari, HP ini itu baterainya irit banget guys. Jadi kita sudah gunakan sehari-hari, kita sudah buat sosial media dan lain-lain. Terus untuk dari kelebihan kedua adalah dari sisi build quality yang diberikan oleh HP ini tuh benar-benar terasa solid banget. Jadi ketika kalian pegang HP ini tuh benar-benar firm banget. Kalau misalnya HP ini tuh kualitasnya memang bagus banget secara build quality ya guys. Terus untuk kelebihan selanjutnya adalah dari sisi tidak adanya iklan di HP ini, di mana HP ini tuh tidak memiliki iklan yang kadang mungkin di HP kompetitornya itu memiliki iklan yang kadang-kadang cukup mengganggu, apalagi di lock screen dan lain sebagainya. Jadi ini adalah HP yang mungkin cocok bagi kalian yang memang cari HP yang nggak mau ada iklannya, guys. Tapi ya kita akan bahas terlebih dahulu untuk kelebihannya, baru habis itu kita bahas kekurangannya ya guys. Terus untuk dari sisi kualitas speaker, sebenarnya kualitas speaker dari HP ini itu ya cukupan aja guys untuk kelasnya harga 1 jutaan. Jadi nggak bisa dibilang jelek, nggak bisa dibilang buruk, tapi ya nggak bisa dibilang bagus gitu. Tapi ya cukupan untuk kita gunakan sehari-hari, itu sudah cukup untuk telepon, untuk buat dengerin lagu, buat multimedia itu sudah sangat cukup guys. Terus untuk dari sisi kamera pun sebenarnya Review Gadget bisa bilang kategorikan ini sebenarnya cuma sekedar cukup, karena untuk di harga HP 1 jutaan tuh sebenarnya kita bisa expect lebih baik lagi, tapi menurut Review Gadget masih bisa dikatakan cukup oke lah, meskipun secara dynamic range-nya masih kurang secara ekspektasi ya, itu masih agak kurang. Tapi menurut Review Gadget karena harganya cuma 1,1-an, mungkin kita harus menurunkan ekspektasi itu sehingga kita bisa melihat bahwa HP ini ternyata kameranya masih cukup lumayan. Tapi kalian bisa simpulkan sendiri setelah ini ada sampel foto maupun videonya ya guys. Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali Review Gadget menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy M02. Jadi kita gunakan buat vlog, kurang lebih seperti ini gambarannya, kualitas gambarnya. Untuk dynamic range-nya seperti apa, silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jadi ini adalah kamera depan dari Samsung Galaxy M02. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy M02. Kalau kita gunakan buat vlog, kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas videonya, kualitas audionya. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan ini direkam langsung pakai handheld tanpa bantuan tripod, mini tripod ya guys. Selanjutnya kita akan bahas kekurangan dari HP ini, di mana HP ini itu memiliki kekurangan yang menurut Review Gadget itu cukup lumayan akan mempengaruhi pertimbangan kalian untuk beli HP ini, yaitu dari sisi performance dari HP ini, di mana performance dari HP ini itu berasa ada lag dalam penggunaan sehari-hari, di mana kita tuh buat main game itu sudah saya tidak layak banget untuk main game. Jadi HP ini jangan berharap untuk main game, bahkan game sekelas Mobile Legends pun itu sudah agak lag. Terus untuk kita gunakan sehari-hari kadang itu masih ada shutternya, tapi ini karena ada beberapa kali update dari Samsung itu sudah lebih better, tapi masih tetap ada lag untuk penggunaan sehari-hari. Dan
itu cukup sedikit melatih kesabaran kalian ketika menggunakan HP Samsung M02 ini. Jadi itu saya harus sampaikan terlebih dahulu di awal. Terus kemudian tidak adanya fitur fingerprint scan nggak ada, face unlock nggak ada, jadi kalian cuma bisa pakai swipe up atau kalian bisa pakai pattern, pakai pin, pakai password, itu doang yang kalian bisa pakai untuk security di HP ini. Terus untuk waktu chargingnya sendiri ini cukup lama, jadi sekitar di atas 3 jam untuk full dari 0 sampai 100%. Dan itu mungkin masih nggak masalah karena daya tahan baterainya yang cukup lumayan awet ya guys. Itu dia tadi kelebihan maupun kekurangan dari HP ini. Kita akan masuk ke closing untuk kesimpulan apakah HP ini worth it atau tidak untuk kalian pakai atau tidak. So oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari HP Samsung Galaxy M02? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Jadi kalau kesimpulan dari review gadget sendiri, untuk HP ini sebenarnya tidak layak untuk kalian beli. Dimana HP ini tuh memiliki isu yang cukup krusial di harga 1 jutaan, yaitu dari sisi performance penggunaan sehari-hari. Bahkan untuk penggunaan sosial media, kemudian penggunaan browsing ringan, itu masih kadang-kadang berasa ada lag-nya. Jadi kalau menurut review gadget sendiri, HP ini sebenarnya kurang layak untuk dibeli. Kalau misalnya kalian mau cari HP lain di harga 1 jutaan lebih sedikit pun masih ada beberapa alternatif yang review gadget juga sudah pernah review sebelumnya. Kalian bisa cek juga. Dan ini adalah kesimpulan dari review gadget, mungkin saja berbeda dengan kesimpulan yang mungkin kalian butuhkan. Tapi inilah pendapat dari review gadget. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.